Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Atambua, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atambua, dan yang sama kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Atambua. Pertama-tama patutlah kita menaikkan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kurang lebih hampir 1 bulan kita ada dalam libur yang panjang, dan hari ini kita kembali dipertemukan di lembaga tercinta kita SMP Negeri 1 Atambua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, ini bukti bahwa Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih mengasihi kita dan memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu patutlah kita menaikkan syukur kita kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan ada dalam kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka tingkat SMP Negeri 1 Atambua tanggal 13 Juli 2023. Untuk itu saya undang kita semua berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh Ibu Fat Blaam. Mari kita siapkan hati untuk berdoa memulai kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami masing-masing, sehingga kembali kami hadir hari ini untuk bertemu kembali dalam tahun ajaran yang baru. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah bersama kami dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan yang kami jalankan hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami juga untuk menjalankan tugas semester baru ini
supaya bisa dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMP Negeri 1 Atambua sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka tingkat SMP Negeri 1 Atambua. Kepada Ibu Kepala, kami silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atambua, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Atambua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelatihan in-house training implementasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Atambua. Kegiatan IHT ini adalah kegiatan pelatihan yang didanai oleh Pos Kinerja Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Atambua. Jadi in-house training hari ini adalah kegiatan sekolah penggerak. SMP Negeri 1 Atambua merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Belu. Beberapa waktu lalu kami telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran secara daring, dan hari ini adalah IHT pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti kegiatan pelatihan komite pembelajaran. Sebagai sekolah penggerak, tahun ajaran baru 2023-2024 wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Dan sebelum kita melaksanakan pada tahun ajaran baru, hari ini kita melaksanakan pelatihan belajar secara intern, belajar bersama-sama dengan kepala sekolah, guru penggerak yang ada di sekolah kita. Saya harapkan kita mengikuti kegiatan pelatihan selama 6 hari ini dengan semangat, konsentrasi, fokus, karena kurikulum merdeka ini kurikulum yang baru bagi kita. Kita menjaga kualitas pembelajaran. Bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam satuan pendidikan khususnya kelas 7. Kurikulum merdeka tentunya Bapak Ibu lebih tahu bahwa lebih berpusat kepada siswa. Siswa kita jadikan sebagai subjek pembelajaran. Siswa memiliki potensi, mereka istimewa, sehingga kita menjadikan mereka subjek dalam pembelajaran. Sehingga beberapa hari ini kita dibekali
Jadi selama pelatihan ini ada pengetahuan yang konsep-konsep yang akan dibekali kepada Bapak Ibu Guru, juga keterampilan. Keterampilan kita langsung praktek. Kita langsung praktek di laboratorium TIK. Jadi kita langsung praktekkan. Selain konsep, kita praktekkan sehingga pada tahun ajaran baru nanti kita sudah langsung melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik. Jadi kita kurikulum merdekanya Merdeka Berubah. Jadi semua perangkat ajar disediakan oleh kementerian. Kita tinggal mengimplementasikan di dalam pembelajaran kita. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Atambua hari ini Kamis 13 Juli 2023 dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Atambua, maka acara pembukaan kegiatan in-house training pelatihan implementasi kurikulum Merdeka tingkat SMP Negeri 1 Atambua 13 Juli 2023 selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurikulum yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk lebih berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka ini memiliki 3 karakteristik. Pembelajaran yang berbasis proyek, itu kokurikuler, dan itu wajib Bapak Ibu, kokurikuler itu. Dan berfokus pada materi esensial. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas guru. Guru lebih fleksibel, merdeka. Ada 3 tahapan umum dalam pengimplementasi kurikulum Merdeka, yaitu mandiri belajar. Kita tidak mandiri belajar. Kalau mandiri belajar itu 50% kurikulum Merdeka, 50% K13. Kita sudah lewat itu. Kita masuk di mandiri berubah, menggunakan perangkat ajar yang disiapkan oleh kementerian yang kita download melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi kita dalam posisi mandiri berubah. Yang ketiga, mandiri berbagi. Mandiri berbagi berarti dia itu sudah lebih bagus. Dia bisa membuat perangkat ajar sendiri. Jadi sekolah diberi kebebasan untuk bisa membuat perangkat ajar sendiri. Itu tahap yang ketiga. Keunggulan dari kurikulum Merdeka ini bagi siswa. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Jadi gaya belajar siswa itu ada visual, dia lebih senang dengan melihat, menonton. Auditori, dia lebih senang dengan mendengar. Kinestik, dia lebih banyak gerak. Aduh, tiba-tiba dia sudah di depan, dia sudah di belakang. Dia lebih gerak, dia lebih senang kepada praktek. Jadi itu guru sudah harus tahu lebih awal sehingga pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa.
Siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Di sini ada sebentar pembagian jam mengajar itu. Kita 1 tahun itu 36. Satu minggu 36 1 minggu 36, 1 tahun 360 JP jam pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, tolong Bapak, 70. Misalnya kita lihat pendidikan agama Islam dan budi pekerti, 72 bagi 36 dapat 2. Oleh karena itu, kalau intrakurikuler 2 jam untuk pendidikan agama, proyek 1 jam, total 3 jam. Coba kita lihat bahasa Indonesia. Terus matematika. 144 bagi 36 berapa? 4. Intranya 4, kurikulernya 1 karena 36. Nanti pengaturan jadwal pelajaran Bapak Ibu, pengaturan jadwal pembelajaran Bapak Ibu harus tahu. Ada reguler, ada blok. Dia punya sistemnya sudah. Ada reguler, ada blok. Reguler ini misalnya dalam 1 minggu, ada 6 hari. Kita pakai hari Sabtunya untuk ekstra. Ekstra itu tidak wajib lagi bagi kita. Yang wajib itu ada intra dan ko. Misalnya dalam 1 minggu itu kita ekstranya di hari Sabtu, berarti hanya 5 hari regulernya. Ada 1 hari khusus untuk ko-kurikuler. 4 hari itu intra. 1 hari dalam 1 minggu ada ko-kurikuler. Jadi dia hanya proyek saja. Tidak ada pembelajaran intra. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah intra. Jumat adalah ko-kurikuler. Tergantung sekolah, tergantung kesepakatan guru dan kepala sekolah. Kalau sistem blok, misalnya dalam 1 minggu kan 4 hari yang kita intra. Sementara intra itu dia punya jam sudah berkurang. Dalam 1 semester dia sudah berakhir, intra itu di bulan Oktober, akhir Oktober. Berarti November itu kita hanya fokus kepada ko-kurikuler. Jadi roster itu hanya ko-kurikuler. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itu yang namanya sistem blok. Jadi dia punya pengaturan jadwal sudah harus tergambar di dalam roster itu 2. Jadi itu kesepakatan kita bersama. Atau dalam 1 semester kita bisa bikin bloknya itu di bulan tertentu. Misalnya bloknya di bulan September dan November. Tergantung. Jadi itu hanya ko-kurikuler saja. Tidak ada intra. Kalau reguler itu ada intra dan 1 atau 2 hari, 1 hari itu ada ko-kurikuler. Jadi dia hanya proyek saja. Dia tidak ada pembelajaran intrakurikuler. Jadi Bapak Ibu memahami itu dulu. Yang berikut, pelajaran agama itu seperti biasa, matematika, IPA, bahasa Inggris, PJOK seperti. Pembelajaran yang baru yaitu informatika, dia mata pelajaran wajib untuk kurikulum merdeka. 72 berarti 2 jam. Proyeknya 1. Mata pelajaran pilihan adalah seni dan prakarya. Seni dan prakarya. Jadi seni itu ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Sekolah bebas memilih sesuai dengan kompetensi guru yang ada. Jadi SMP Negeri 1 memilih 2 seni, seni tari dan seni musik. Dan dia sudah harus bergabung dengan prakarya. Prakarya
prakarya ada 3, pengolahan, kerajinan, dan rekayasa. Jadi sebentar saya bagi pembagian tugas ini, saya sudah menggabungkan. Jadi misalnya kelas 7 itu yang seni musik Pak Kalisto, dia akan bergabung dengan prakarya, yaitu Ibu Ibu Susan Usabatan. Kemudian sebagian kelas lagi ada seni tari dengan Ibu Fatima Ili, juga bergandeng dengan Ibu Susan Usabatan. Jadi Bapak Ibu pahami dulu tentang struktur kurikulum. Jadi jamnya tidak berubah, tapi sudah dibagi antara intra dan ko. Ko itu semua satu. Intranya sesuai dengan jumlah jam yang ada. Jadi misalnya kesenian, seni dan prakarya dulunya 3, dia menjadi 2, ko-nya 1. PKN intranya 2, ko-nya 1. PJOK intranya 2, ko-nya 1. Matematika intranya 4, ko-nya 1. Jadi dia tidak mempengaruhi jumlah jam dan tidak mempengaruhi guru sertifikasi, karena ini diakui di dalam Dapodik. Jadi kita pelaporan kepada Dapodik itu intra dan ko-nya. Yang berikut tentang mulok itu ada 3. Jadi mulok itu tetap ada, bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Misalnya dia bisa terintegrasi dengan mata pelajaran seni dan prakarya. Yang kedua, dia bisa memiliki proyek sendiri. Kalau dia bisa memiliki satu proyek sendiri. Yang ketiga, bisa dia berdiri sendiri sebagai mata pelajaran mulok apabila ada SK dari kepala daerah. Itu tentang mulok. Ya, jadi muatan lokal itu tambahan apabila sekolah memerlukan, sekolah menyetujui, semua dikembalikan kepada sekolah. Yang penting aturannya 3 tadi. Oke. Tetap pembelajaran 1 jam, tetap 40 menit, tidak berubah. Mungkin demikian dulu tentang struktur kurikulum Merdeka. Langsung kepada presentasi hari ini. Materi yang saya bawakan tentang pemahaman CP atau capaian pembelajaran. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, disampaikan pemateri 1, di mana dalam struktur kurikulum Merdeka ada intrakurikuler dan kurikuler. Dan co-kurikuler. Untuk intrakurikuler terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Yang saya bawakan di sini berkaitan dengan perencanaan. Yang pertama, untuk merancang suatu pembelajaran, kita harus yang pertama kita memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, kita merumuskan tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, kita menyusun alur tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat, kita menyusun atau kita merancang pembelajaran, atau di sini namanya modul ajar atau RPP. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merancang pembelajaran. Yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu
kita menganalisis capaian dari pembelajaran tersebut. Bisa dibacakan di depan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup suatu kompetensi dan lingkup yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk anak usia dini atau PAUD terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Capaian pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A sampai dengan fase F. Untuk tingkatan SD, fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan 6. Untuk jenjang SMP terdiri dari fase D yaitu kelas 7, 8, dan 9. Dia satu kesatuan. Untuk jenjang SMA atau SMK terdiri dari fase E yaitu kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Jadi di sini untuk membuka wawasan atau pemikiran kita, gambaran sedikit di depan bisa dilihat. Untuk kurikulum 2013 biasa kita menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus dan RPP. Namun di kurikulum Merdeka kita menggunakan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Jadi ada 4 langkah untuk merancang perangkat pembelajaran. Dimulai dari kita memahami capaian, setelah itu kita merumuskan tujuan, kita membuat alur, dan kita mulai membuat modul ajar. Di dalam capaian pembelajaran kita mengenal atau menggunakan fase D. Di dalam fase D terdapat untuk setiap mata pelajaran terdiri dari beberapa elemen. Contoh, misalnya nanti akan dibagikan modul berkaitan dengan capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Untuk capaian pembelajaran sudah disediakan oleh pemerintah. Semua mata pelajaran tinggal kita ambil dan kita masukkan ke dalam kita perancangan atau modul ajar. Tambahan di sini untuk capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Dan capaian pembelajaran selalu berpusat kepada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jadi seperti disampaikan di materi pertama, dia berlanjut dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Dari capaian pembelajaran yang telah disediakan pemerintah, kita merumuskan tujuan. Tujuan itu kita sendiri yang rumuskan secara mandiri. Setelah kita rumuskan, kita buat alur. Alurnya pun sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal secara mandiri kita melihat. Mungkin dari kelas 7, 8, 9 kita paparkan, mungkin kita persingkat atau kita sederhanakan, atau dari yang sulit ke yang gampang atau yang kegampang ke yang sulit. Keempat materi ini berkaitan, jadi langsung saja kepada materi kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah merumuskan pembelajaran, di mana pada tahap ini kita menyusun tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret.
dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama kita memperhatikan karakteristik dari pembelajaran, yang kedua konsep atau topik yang dipelajari, yang ketiga karakteristik dari peserta didik, dan yang keempat konteks lingkungan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat kita peroleh dari murid dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Dalam merumuskan ada 4 aspek: karakteristik mata pelajaran, konsep dan topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan konteks lingkungan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat 2 aspek utama, yaitu aspek kompetensi dan aspek lingkup materi. Pada aspek kompetensi, yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Pertanyaan panduan yang harus digunakan dalam kompetensi atau menyusun tujuan pembelajaran antara lain kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh siswa, yang kedua tahap berpikir apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid. Pada aspek yang kedua, yaitu ruang lingkup materi. Lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru dalam menyusun pembelajaran antara lain: yang pertama, hal apa saja yang perlu dipelajari murid dari suatu konsep besar dan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, apakah lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian murid dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan 3 alternatif. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran langsung berdasarkan CP, capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Di sini dipaparkan contoh yang diambil dari mata pelajaran IPA. Untuk setiap mata pelajaran memiliki elemen yang berbeda. Contoh misalnya bahasa Indonesia, dia memiliki 6 elemen. Itu semua sudah ada dalam capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Tinggal kita melihat contoh untuk IPA. Kalau IPA kan ada 2 elemen, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Contoh yang dipaparkan di sini yaitu mata pelajaran IPA elemen pemahaman, di mana capaian pembelajaran peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Ini contoh yang diambil IPA. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ada elemen ada 6, yaitu elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis. Dalam
merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi. Ini yang berlanjut dari pelajaran IPA, mengelompokkan hasil identifikasi kompetensi, yaitu yang pertama melakukan klasifikasi, mengidentifikasi, yang ketiga membedakan, yang keempat memisahkan. Lingkup materinya disesuaikan masing-masing setiap mata pelajaran. Untuk IPA, lingkup materinya yaitu makhluk hidup, sifat dan karakteristik zat, perubahan fisik, kimia, dan campuran sederhana. Merumuskan tujuan. Contohnya untuk pelajaran IPA, peserta didik dapat mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan dari makhluk hidup yang diamati, dan seterusnya. Disesuaikan dengan ruang lingkup materi dari mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk perancangan pembelajaran terdiri dari 4 langkah. Yang saya jelaskan ini 2 langkah, yaitu memahami capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Untuk berikutnya menyusun alur tujuan pembelajaran dan membuat modul ajar akan diserahkan kepada Ibu Yeni. Terima kasih. Baik Bapak dan Mama, ini merupakan komponen modul ajar yang tadi terdiri dari 3 bagian, yaitu informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Dalam informasi umum itu berisi penulis, sekolah, kemudian kelas, waktu, jumlah siswa, jumlah jam pelajaran. Yang berikut pada informasi umum juga dia akan terdiri dari kode perangkat, elemen, ruang lingkup materi, konsep utama, kata kunci, profil pelajar Pancasila, sampai dengan metode, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Walaupun informasi umumnya seperti ini, tetapi kita dapat menyesuaikan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita yang ada di sini. Yang berikut pada kompetensi inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian ada rencana assessment, ada pemahaman bermakna, ada pengetahuan prasyarat, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada perangkat assessment. Yang terakhir ada refleksi, itu ada di kompetensi inti. Kemudian ada di lampiran itu ada LKPD, ada pengayaan remedial, ada bahan bacaan atau bahan ajar, kemudian ada daftar pustaka. Jadi itu yang ada di dalam lampiran dalam komponen modul ajar. Sekian materi dari saya, terima kasih.